Pernah nggak sih kalian nanya sesuatu tapi jawabannya malah, wah jauh banget dari yang kita bayangin? Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah misteri yang unik banget. Jawabannya itu bukan sekedar jawaban, tapi malah ngebuka sebuah cara belajar yang sama sekali baru. Jadi, pertanyaannya tuh kelihatannya simpel ya, tapi ternyata jawabannya rumit banget. Apa sih sebenarnya hubungan antara ramalan kiamat 2012, terus bencana di Palu tahun 2018, sama konsep pengadilan rohani? Kalau dipikir-pikir kan kayaknya nggak nyambung sama sekali ya. Tapi percaya deh, pertanyaan inilah yang jadi awal dari semuanya. Oke, jadi untuk memecahkan misteri ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari hubungannya yang bikin bingung. Terus kita lihat apa sih hambatannya. Abis itu kita cari solusi digitalnya. Dan akhirnya kita bakal jadi saksi lahirnya sebuah metode belajar yang benar-benar baru. Yuk kita mulai aja. Nah, ceritanya dimulai di sini. Waktu pertanyaan super menarik ini diajukan ke seorang guru spiritual, Igu Ririn Atika, jawaban yang didapat itu wah bener-bener di luar dugaan. Jawabannya adalah sebuah penolakan untuk menjawab. Yup, beliau nggak mau jawab. Dan dari sinilah keseluruhan cerita ini bergulir. Dan ini dia alasannya. Beliau bilang, ceritanya panjang banget, saya takutnya kamu salah paham. Jadi masalahnya bukan karena informasinya rahasia atau gimana, tapi karena fondasi pengetahuannya itu belum ada di si penanya. Coba deh bayangin, ini tuh kayak kita mau ngejelasin kalkulus ke anak SD. Ya nggak akan nyambung kan? Oke, sekarang ayo kita bedah lebih dalam. Apa sih sebenarnya hambatan pengetahuan ini? Anggap aja ini kayak ada pintu terkunci yang ngehalangin kita buat paham. Dan pintu ini dibangun dari dua komponen utama. Hambatan yang pertama, ini soal volume, soal jumlah. Kita nggak ngomongin satu atau dua buku loh ya, tapi ada 11 buku tebel yang jadi syarat dasar buat ngerti konteksnya. Dan itu baru yang udah terbit. Katanya masih ada puluhan lagi yang belum dipublikasi. Kebayangkan sebanyak apa? Nah, hambatan kedua ini menurut saya justru lebih rumit lagi, yaitu bahasa. Jadi, kata-kata yang kita pakai sehari-hari, contohnya cinta atau adil, itu bisa punya makna yang jauh berbeda antara pemahaman umum kita yang disebut ilmu kebaikan dengan definisi teknis di dalam ajaran ini yang namanya ilmu kebenaran. Ini benar-benar kayak dua orang ngobrol pakai bahasa yang sama, tapi kamusnya beda total. Pasti salah paham kan? Dan kutipan dari Ibu Ririn ini ngegambarin masalahnya dengan sempurna. Beliau bilang, nanti kamu pasti ngisi kekosongan pemahaman di antara penjelasan saya dengan definisi kamu sendiri, yang kemungkinan besar beda dengan maksud saya. Nah, ini dia intinya. Jawaban langsung itu ibarat ngebangun gedung pencakar langit di atas fondasi yang rapuh, pasti ambruk. Jadi, pertanyaannya, gimana caranya kita ngebuka pintu yang kekunci nih? Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Si penanya ini nggak nyerah gitu aja. Dia justru ngusulin sebuah solusi yang cerdas dan modern banget. Semacam kunci berteknologi tinggi buat ngebobol keharusan baca 11 buku satu persatu. Dan solusinya ternyata sangat digital. Cuma butuh 3 langkah simpel. Pertama, beli semua 11 e-booknya. Kedua, gabungin semua filenya pakai program gratisan namanya Calibre. Dan ketiga, boom, jadi satu file master raksasa yang bisa di-search. Jadi seluruh 11 buku itu diubah jadi semacam Google pribadi. Keren banget kan? Buat si penanya, ini kan solusi sempurna. Dia bilang ke gurunya, ibu nggak ada alasan dong untuk nggak jawab pertanyaan saya. Kan tinggal search aja topik yang berhubungan sama penjelasan ibu. Dia mikir ini jalan pintas kan? Tapi, disinilah ceritanya berbelok 180 derajat. Kunci digital ini ternyata nggak cuma ngebuka pintu, tapi malah ngubah total cara mereka memandang proses belajar itu sendiri. Jadi, bukannya langsung jawab pertanyaannya, Ibu Ririn malah membalikan keadaan. Beliau justru mengusulkan sebuah perubahan yang radikal banget dalam cara mereka belajar, yang akhirnya mengubah seluruh format acaranya. Coba deh kita lihat perbedaannya. Dulu, metodenya itu tanya fitrah yuk, semacam sesi tanya-jawab pasif. Murid nanya, guru jawab, simple. Tapi metode barunya, les bareng Mukarrobin, ini beda banget. Perannya jadi sesi riset aktif. Jadi sekarang muridnya yang harus riset dulu, pakai Google pribadinya tadi, ngejelasin konsep dasarnya, baru kemudian dibimbing sama gurunya. Tujuannya juga berubah total. Dari yang tadinya cuma nyari jawaban instan, jadi benar-benar ngejar pemahaman yang mendalam. Dan lahirlah segmen baru ini, Les Bareng Mukarrabin. Ini bukan lagi sekedar tanya jawab biasa ya, ini jadi semacam sesi ujian pemahaman.
Si murid harus bisa ngebuktiin dulu kalau dia udah usaha buat ngerti, baru deh dikasih bimbingan yang lebih dalam. Jadi intinya adalah membangun koneksi pemahaman, bukan cuma ngumpulin informasi mentah. Dan ini intinya. Kutipan ini bilang malaikat mukarabin itu lebih pintar dari manusia. Kalau kamu nggak mau usaha sama sekali, cuman ngarepin contekan, jangan harap mereka akan kasih bimbingannya dengan lancar. Jadi metode baru ini sebenarnya bukan ujian pengetahuan, tapi lebih ke ujian komitmen. Idenya adalah bimbingan spiritual itu bukan jalan tol satu arah. Kita harus nunjukin usaha kita dulu, baru bimbingan itu akan ngalir, bukan mentalitas cari contekan. Jadi, kita sampai di mana sekarang? Oke, pertanyaan awal yang jadi pemicu semua ini emang akhirnya ditunda. Tapi kita sekarang justru dapat sesuatu yang lebih berharga. Sebuah metode, sebuah alat untuk akhirnya bisa ngejawab pertanyaan itu dengan benar. Nah, jadi apa sih yang bisa kita ambil dari cerita ini? Pertama, pertanyaan yang rumit itu butuh fondasi pengetahuan yang sama. Nggak bisa asal jawab. Kedua, ternyata proses atau jalan menuju pemahaman itu sama pentingnya dengan jawabannya itu sendiri. Ketiga, teknologi itu bisa jadi alat yang luar biasa buat ngebuka cara belajar yang lebih aktif. Keempat, wawasan sejati itu datang dari usaha, bukan dari konsumsi pasif nunggu disuapin. Dan yang terakhir, kadang-kadang jawaban terbaik untuk sebuah pertanyaan adalah menemukan cara baru untuk bertanya. Jadi, kita nggak selesai dengan sebuah jawaban, tapi justru dengan sebuah awal yang baru. Kuncinya udah di tangan, metodenya udah jelas. Dan pertanyaan itu, apa sih hubungan antara Kiamat 2012, Bencana Palu, dan pengadilan rohani? Sekarang siap untuk dijawab. Pencarian yang sesungguhnya baru aja dimulai.